untuk membuat variabel flu, kita membuat variabel flu baru. Nah, ketika membuka PSPP, terutama angka table yang garis-garis ini, yang menjadi utama sebetulnya ini variabel flu. Karena kenapa? Kita di sini ingin membuat variabel jadi sebelum kita menginput data, kita harus memvariabel itu seolah-olah seperti rumahnya. Jadi rumahnya harus bagaimana cara membuat variabel. Kita membagi variabel tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Namun sebelum itu saya menjelaskan terkait ini nama di sini sama aja inisial dari variabel itu. Dalam nama ini tidak boleh ada spasi. Contoh tinggi badan TB. Yang kedua, katakan tinggi badan pada anak. Ya, di sini di tipe kalau data itu berupa angka, tulisan saja nomor big sekali itu di sini ada width, desimal, label. Nah, di label ini memberikan keterangan contoh TB berat badan. Tinggi badan salah. Jadi boleh dispasi di bawah. Yang di bawahnya sama kayak tadi tinggi badan pada anak. Setelah itu di kolom measure di kolom measure di sini ada pilihan yang scale, ordinal, dan nominal. Kalau datanya berupa angka, ini numerik berarti angkanya berarti datanya scale. Nah, satu lagi yang paling penting adalah nama jangan sampai ketika nama respondernya, namun tipenya di sini diganti string. Diganti string karena string ini datanya ini bukan data numerik, bukan data namun hanya tulisan saja. Kalau tulisan saja berarti dibuat string itu. Kalau sudah kita membuat rumah atau variable view, kita langsung saja membuat data view. Data view di sini gunanya untuk menginput data atau memasukkan datanya. Sebelum menginput data, kita harus membuat variabelnya terlebih dahulu. Data view memiliki angka yang menyusun ke bawah. Angka yang ke bawah menunjukkan jumlah responden atau banyaknya responden. Contohnya, dari ada nama Andi, nama Budi, dan juga Tuti. Setelah itu, kita menginput datanya. Misalkan, Andi memiliki berat badan 43,2 kg. Budi memiliki berat badan 45,1 kg. Sedangkan Tuti memiliki berat badan 32,0 kg. Begitupun dengan tinggi badannya.
Andi memiliki 123 cm. Budi memiliki tinggi badan 144 cm. Sedangkan Tuti memiliki 143 cm. Kenapa ada nol-nolnya di belakang sini? Itu karena di bagian desimal kita buat nol agar tidak angka di belakang koma. Jika memiliki koma, maka nol isinya. Ini terkait interface. Dan untuk bagian atas di sini, seperti transform, analis, grep, dan sebagainya, itu adalah alat untuk mengolah datanya. T-test untuk mengetahui perbedaan dua variabel. Contohnya, di sini ada sebuah penelitian ingin melihat perbedaan efektivitas belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik pendidikan yang menggunakan PSPP dengan mahasiswa yang menggunakan perhitungan secara manual di suatu perguruan tinggi. Diambil dua kelas untuk uji coba. Kelas pertama adalah mahasiswa yang menggunakan PSPP dan kelas 2 adalah yang menggunakan perhitungan manual. Diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, ada H0, di mana tidak ada perbedaan efektivitas belajar menggunakan PSPP dengan perhitungan manual. Dan yang kedua, ada H1 atau ada perbedaan efektivitas belajar menggunakan PSPP dengan perhitungan manual. Sebelum masuk ke PSPP, kita buat kode terlebih dahulu, yaitu kode kelas yang menggunakan PSPP diberi angka 1 dan untuk kelas yang manual diberi angka 2. Lanjut mengenai penggunaan PSPP. Di sini ada hasil belajar dan yang kedua ada kelas. Hasil belajar diberi label hasil belajar statistika dan kelas diberi label kelas statistika. Dan untuk value labels, hasil belajar diberi angka 1 untuk PSPP dan angka 2 untuk manual. Langkah selanjutnya, mari kita masukkan data pengguna PSPP dan yang manual. Kita klik data view terlebih dahulu. Di sini ada hasil belajar dan kelas. Kita kopikan data pengguna PSPP. Masukkan ke sini. Kemudian yang manualnya juga. Kopikan. Tidak lupa kelasnya. Angka 1 mewakili PSPP. Kemudian angka 2 mewakili yang manual. Setelah itu kita analyze. Compare means independent sample t-test. Di sini ada hasil belajar dan kelas. Hasil belajar kita inputkan ke tes variabel dan kelas ke grup variabel. Lalu define groups. Di sini ada grup 1 dan grup 2. Untuk grup 1 kita isi 1 karena pengguna PSPP dan grup 2 karena manual.
Lalu klik continue. Dan oke. Di sini kita lihat dan telaah independent sample test, hasil belajar statistika. Terdapat sig 2 tail. Dan di sini tuh ada angka yang menunjukkan 0,000. Kemudian jika kita tafsirkan, sig 2 tail sama dengan 0,000. Jika nilai signifikansi 2 tail kurang dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak, sama dengan ada perbedaan. Kemudian jika nilai signifikansi 2 tail lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, sama dengan tidak ada perbedaan. Kita lihat di sini signifikansi menunjukkan 0,00, artinya jika kurang dari 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak. Kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan antara yang menggunakan PSPP dan manual. Yang pertama, di sini saya sudah mempunyai data berat badan siswa yang terdapat di Microsoft Excel. Jika sudah mempunyai data berat badan siswa, maka selanjutnya kita membuka aplikasi PSP Pyre Data Editor. Pada bagian variable view ini, kita memasukkan name, yaitu berat underscore badan. Selanjutnya tekan pada keyboard tab, tekan tab pada keyboard. Nah, lalu pada bagian label ini kita masukkan nama berat badan siswa. Setelah itu, klik data view. Pada nomor 1 kita masukkan data berat badan siswa yang ada di Microsoft Excel ini ke aplikasi PSP Pyre yang ada di sini. Yang pertama 70, lalu 70, 60, 65, 60, lalu 55, 70, 55, 50, 60, 65, lalu 65 lagi, 75, 60, 45, 50, 55, selanjutnya 55 lagi, 75, 45, 65, 55, 65. Ketika data berat badan siswa sudah dimasukkan semua ke dalam data view yang ada pada aplikasi PSP Pyre, selanjutnya klik Analyze di bagian atas ini, lalu klik Descriptive Statistic, lalu klik Frekuensi.
Karena di sini saya akan mencari main saja, maka yang di centang ini hanya bagian main saja. Lalu kita klik berat badan, lalu klik pindahkan ke variabel. Nah, di sini jika ingin memunculkan chart, kita bisa klik saja draw histogram jika ingin memunculkan chart histogram. Lalu di sini juga terdapat bar chart dan pie chart. Kita klik saja semua agar muncul dan terlihat semua chartnya. Lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Maka akan keluar sebuah output yang sudah dihitung tadi, yang dihasilkan tadi. Seperti ini. Di sini totalnya terdapat 29 orang yang berat badannya yang sudah ditimbang 100%. Ini hasil dari histogram, berat badan, dan bar chart. Kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan pengolahan data statistik sederhana menggunakan software aplikasi PSPP. Di sini sudah ada data berat badan siswa, di mana ini menggambarkan berat badan masing-masing siswa hasil penelitian. Langkah berikutnya adalah kita buka aplikasi PSPP-nya di sini, dan ini adalah tampilan langkah pertama yang kita lakukan, memberikan nama dari data variabel yang akan kita olah nantinya. Di sini karena tadi tentang berat badan siswa, maka di sini kita tuliskan berat badan. Oke, kemudian kita pilih tab pada tombol tab. Pada bagian label tulis di sini berat badan siswa. Maka di sini kita tuliskan berat. Biasanya seperti itu. Kemudian kita pilih data view. Pada bagian ini kita masukkan data yang ada di Microsoft Excel tadi. Kita tuliskan biasanya seperti ini. Cara menuliskan, tuliskan angkanya. Kemudian pilih enter terus seperti itu sampai selesai angkanya. Kemudian tekan enter. Oke, contoh seperti ini. Ini adalah data berat badan siswa. Kemudian di sini akan mencari median atau modus. Caranya adalah pilih analyze, lalu pilih deskriptif statistik, lalu frekuensi. Di sini kita pilih berat badan. Kemudian di sini kita pilih berat badan, kemudian klik tombol panah kecil ini. Di sini kita bisa memilih apa saja. Ada min, minimum, maksimum, mode, median, dan sum. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang median. Jadi kita pilih median. Kemudian kita ketik charts, lalu draw histograms, lalu ketik continue, lalu kita pencet OK. Maka aplikasi PSPP akan secara otomatis memproses sehingga hasilnya seperti ini. Kira-kira seperti inilah hasilnya. Terlihat di sini bahwa total respondennya adalah 30 orang. Dan ini presence atau frekuensi relatifnya. Kemudian median yang ada di sini adalah 60 dapat terlihat. Lalu di sini dapat terlihat adalah bentuk grafik dari median ini. Kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan pengolahan data statistik sederhana menggunakan software aplikasi PSPP. Di sini sudah ada data berat badan siswa, di mana menggambarkan berat badan dari hasil penelitian. Langkah berikutnya adalah kita buka aplikasi PSPP-nya. Ini adalah tampilannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan, memberikan nama
dari variabel apa yang akan kita olah nantinya. Karena tadi tentang berat badan siswa, maka di sini kita tuliskan berat underscore badan. Oke, kemudian kita pilih tabs. Pada tombol tabs pada bagian table, di sini ditulis berat badan siswa. Kemudian kita pilih data view. Pada bagian ini kita masukkan data yang ada di Excel tadi. Cara menuliskannya, tuliskan saja angkanya, kemudian pilih enter. Terus seperti itu sampai selesai angkanya, kemudian tekan enter. Contohnya seperti ini. Ini adalah data berat badan siswa. Kemudian di sini kita akan mencari modus. Caranya adalah pilih analisis, deskripsi statistik, lalu pilih frekuensi. Di sini kita pilih berat badan, terus kita pilih modusnya, kemudian kita cari klik chart, terus kita centang draw histogramnya, kemudian kita klik continue, lalu OK. Maka aplikasi PSPP akan secara otomatis memproses sehingga hasilnya seperti ini. Kira-kira seperti ini hasilnya. Terlihat di sini bahwa total respondennya, total siswa yang diukur berat badannya adalah 30 frekuensi, dan ini adalah frekuensi relatifnya. Kemudian berapa modusnya dapat terlihat di sini, dan ini adalah bentuk grafiknya.